Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Ayu Adriani dengan NPM 215140036. Saya Dery Pratama dengan NPM 2151040032. Saya Lia Arianti dengan NPM 2151040041. Nah, di sini kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai riba dan juga bunga bank. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Perbankan Syariah yang diampu oleh Bapak Lutfi Heri Hermawan. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi. Pembahasan materi yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Mari kita langsung lanjut ke materi yang pertama. Nah, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian riba dan juga bunga bank. Memang menurut pandangan kamu apa sih pengertian dari riba dan bunga bank itu sendiri? Nah, kata riba sendiri itu berasal dari bahasa Arab, yaitu secara etimologis yang berarti tambahan, berkembang, memperbesar, dan juga meningkat L. Nah, jadi riba itu adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada si peminjam tersebut. Nah, sedangkan definisi dari bunga bank sendiri itu merupakan balas jasa yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip bank konvensional itu sendiri kepada nasabah yang membeli atau menjual sebuah produk. Nah, itu tadi penjelasan dari pengertian riba dan juga bunga bank ya. Nah, selanjutnya materi yang kedua itu tentang mengenai macam-macam riba. Nah, kamu tahu nggak sih riba itu sebenarnya ada bermacam-macam? Kamu tahu belum kalau riba itu ada beberapa jenisnya? Nah, kebetulan belum tahu nih. Nah, menurut kamu sendiri atau yang kamu tahu, ada apa aja sih macam-macam dari riba itu? Nah, di dalam perdagangan sesuai syariat Islam itu, riba itu terbagi menjadi 5 jenis. Yang pertama itu yaitu riba fadl, riba yad, riba nasi'ah, dan juga riba qard, serta ada riba jahiliyah. Nah, buat yang pertama itu, pengertian dari riba fadl sendiri itu adalah kegiatan transaksi jual beli maupun pertukaran barang-barang, tapi menghasilkan riba dengan menjumlah takaran yang berbeda gitu. Nah, di sini ada contohnya nih, contoh dari riba ini sendiri, yaitu misalnya penukaran uang 100.000 dengan pecahan Rp2.000. Nah, tapi totalnya itu 48 lembar saja, sehingga jumlah nominal uang yang diberikan hanya 96.000. Nah, itu kan perbedaan nominal kan. Nah, selain itu juga penukaran emas 24 karat itu menjadi 18 karat misalnya. Itu, nah, contoh dari riba fadl. Terus yang kedua itu ada riba yad. Nah, riba jenis ini sendiri itu contohnya tuh kayak dalam kehidupan sehari-hari, penjualan motor dengan harga 12 juta rupiah jika dibayarkan secara tunai 15 juta rupiah. Nah, karena riba ini sendiri merupakan transaksi jual beli dan juga penukaran barang yang menghasilkan riba. Nah, tapi waktu penerimaan barangnya itu mengalami penundaan gitu L. Jadi sistem mungkin kalau di sekarang itu seperti kredit, karena dia kalau kredit itu kan bertambah kan dari harga normal yang harus kita bayar. Itu dari riba ya. Nah, ada lagi nih riba nasi'ah namanya. Riba ini sendiri itu yaitu merupakan riba yang kelebihannya itu didapatkan dari proses transaksi jual beli dalam jangka waktu tertentu. Nah, adapun transaksi tersebut menggunakan dua jenis barang yang sama, tapi terdapat waktu penangguhan dalam pembayarannya. Nah, contoh dari riba nasi'ah itu sendiri, misalnya penukaran emas 24 karat nih oleh dua pihak yang berbeda. Satu pihak itu pertama menyerahkan emasnya, namun pihak kedua mengatakan akan memberikan emasnya tuh selama jarak waktu 1 bulan. Misalnya Dita nih ya, ngasih emas ke Elia tuh hari ini, tapi Elia bilang, oh nanti ya emasnya saya kirimin tuh 1 bulan lagi. Nah, itu termasuk ke dalam riba nasi'ah tuh. Nah, terus yang selanjutnya ada riba qard. Nah, riba ini sendiri merupakan riba dengan tambah nilai yang dihasilkan akibat dilakukannya pengembalian pokok utang dan beberapa persyaratan dari pemberian utang. Nah, contohnya tuh kalau di kehidupan nyata kita tuh rentenir lah. Kita minjem ke rentenir 100.000, tapi kan per bulan pengembalian ada bunganya tuh. Berapa persen yang disetujui saat saat peminjaman dari rentenir itu. Nah, terakhir nih ada riba jahiliyah. Kalau riba ini sendiri tuh tambahan atau kelebihan jumlah pelunasan utang yang telah melebihi pokok pinjaman. Sebenarnya nggak jauh beda dari riba qard tadi, tapi biasanya hal ini terjadi akibat pinjaman tuh peminjam tidak dapat membayar dengan tepat waktu sesuai perjanjian. Nah, kalau kayak contohnya tuh misal
Dita minjem ke Elia uang 100.000, tapi perjanjiannya itu 1 bulan, sedangkan Dita itu selama 1 bulan itu belum mampu bayar. Nah, tapi sama. Nah, di sini saya bakal nyampein materi yang kedua, yaitu tentang sejarah dan pelarangan riba. Sebelumnya kalian tuh udah pernah dengar belum sih kalau ada sejarah tentang riba? Sebelumnya udah pernah dengar sih mengenai ada sejarah tentang riba itu sendiri, cuman belum tahu spesifikasinya. Riba itu mulai diterapkan pada tahun berapa dan bagaimana sejarahnya itu belum tahu. Nah, jadi gini El, di sejarah riba itu ada yang namanya riba pra-Islam. Ya, memang apa sih riba pra-Islam itu? Nih, di riba pra-Islam itu kalau menurut pakar sejarah ekonomi, kegiatan bisnis dengan sistem bunga telah ada sejak tahun 2500 sebelum Masehi. Baik di Yunani kuno, Romawi kuno, dan Mesir kuno. Lalu pada tahun 2000 sebelum Masehi, di Mesopotamia, wilayah Irak sekarang, itu telah berkembang sistem bunga. Lalu sementara itu 500 sebelum Masehi, Temple of Babylon mengenakan sistem bunga sebesar 200% setahun. Nah, gini, ada juga di riba pra-Islam itu ada 3 masa tentang riba itu. Kalian udah tahu belum? Belum sih. Dan jadi gini, pada masa yang pertama itu di masa Yunani. Di masa Yunani ini sekitar abad ke-5 sebelum Masehi hingga 1 Masehi telah terdapat beberapa jenis bunga. Besarnya bunga tersebut bervariasi tergantung kegunaannya. Lalu yang kedua itu pada masa Romawi. Nah, pada masa Romawi ini pada masa pemerintahan Genucia 342 sebelum Masehi. Kegiatan pengambilan bunga tidak diperbolehkan. Tetapi pada masa Unciaria 88 sebelum Masehi, praktik tersebut diperbolehkan kembali seperti semula. Terus ada juga riba pada masa Rasulullah. Jadi pada riba ini Rasulullah itu pernah menunjukkan bagaimana urgensi pelarangan dalam sebuah pembangunan ekonomi dengan menerangkan bahwa pemberian hadiah yang tak lazim atau sekedar memberikan tumpangan pada kendaraan dikarenakan seseorang merasa ringan akibat sebuah pinjaman tergolong riba. Lalu kan tadi ada juga sebuah pelarangan riba. Jadi gini teman-teman, konsep riba sendiri ternyata bukan hanya ada di dalam pandangan Islam. Jadi di dalam pandangan agama lain tuh juga ada tentang konsep riba ini ya? Ya, tetapi dalam agama lain itu juga terdapat perspektif sendiri tentang riba ini sendiri. Nah, yang pertama itu adalah riba dalam pandangan Yahudi, di mana orang-orang yang dilarang mempraktikkan pengambilan bunga. Pelarangan ini banyak terdapat pada kitab suci mereka, baik dalam Old Testament, Perjanjian Lama maupun Undang-Undang Talmud. Lalu, yang kedua itu ada dalam pandangan Yunani dan Romawi. Gimana tuh kalau menurut pandangan dari Yunani dan Romawi? Nah, jadi pada masa Romawi, sekitar abad ke-5 sebelum Masehi hingga 6 Masehi terdapat undang-undang yang membenarkan penduduknya mengambil bunga selama tingkat bunga tersebut sesuai dengan tingkat maksimal yang dibenarkan hukum. Lalu ada juga riba dalam pandangan Kristen. Gimana tuh kalau menurut Kristen sendiri? Nah, di kitab perjanjian itu baru tidak menyebutkan permasalahannya ya. Kan tetapi sebagian kalangan Kristiani itu menganggap bahwa ayat yang terdapat dalam Lukas itu sebagai ayat yang mengecam praktik pengambilan bunga. Nah, terus yang terakhir itu dia ada larangan riba tapi di dalam agama kita sendiri, dalam agama Islam, yang dimana umat Islam dilarang mengambil riba atau sejenisnya, dimana riba itu dapat muncul karena pinjaman atau jual beli pertukaran. Riba yang muncul karena pinjaman adalah karena meminjam barang dan dikembalikan dengan tambahan yang diperjanjikan, atau dipersyaratkan. Riba yang muncul karena jual beli adalah karena membeli barang yang sama dengan bayaran dari jenis yang sama tapi dengan tambahan baik karena kualitas atau karena waktunya. Nah, jadi sekian penyampaian materi dari tentang sejarah. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu mengenai dampak penggunaan riba serta pandangan ulama terhadap riba dan bunga bank. Jadi sebelumnya kalian tuh udah tahu belum sih kalau kita tuh menggunakan riba bakal ada dampaknya terhadap kehidupan kita? Emang apa sih dampak yang bisa berpengaruh ke kehidupan kita itu kalau kita menggunakan riba itu sendiri? Jadi, dampak adanya riba itu tidak hanya berpengaruh dalam kehidupan ekonomi kita, tetapi juga berpengaruh
riba itu dapat menimbulkan permusuhan antara pribadi dan mengurangi semangat kerjasama dan saling menolong dengan sesama manusia dengan mengenakan tambahan kepada pinjaman atau menimbulkan perasaan bahwa peminjam tidak tahu kesulitan dan tidak mau tahu tentang kesulitan orang lain. Kemudian yang kedua, menimbulkan tumbuhnya mental pemboros serta pemalas karena kita sudah terbiasa dengan riba tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada riba merupakan salah satu bentuk penjajahan. Jadi kreditur yang meminjamkan modal dengan menuntut pembayaran lebih kepada si peminjam itu dengan nilai yang telah disepakati bersama. Jadi itu kan termasuknya riba. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu mengenai pandangan ulama tentang bunga dan riba. Jadi kalian udah tahu belum sih? Jadi ada pendapat dari beberapa ulama mengenai pandangan bunga serta riba. Belum tahu tuh, emang menurut ulama tuh gimana sih pandangan itu? Jadi menurut ulama ada beberapa pendapat nih mengenai bunga bank. Menurut syariat Islam ini ya. Jadi yang pertama menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah. Jadi menurut lembaga ini hukum tentang bunga bank dan riba dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, riba hukumnya haram dengan nas syari Al-Quran dengan as-sunnah. Yang kedua, bunga bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal. Kemudian yang ketiga, bunga yang diberikan oleh bank milik negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya itu selama ini berlaku, termasuk perkara mustabiyat atau masih samar-samar atau belum jelas hukumnya sehingga butuh penilaian lebih lanjut. Kemudian yang kedua ada menurut Lajnah Basul Masail Nadratul Ulama. Jadi kalau menurut lembaga ini yang berfungsi dalam memberikan fatwa atas permasalahan umat ini, hukum bank dan praktek bunga di dalamnya sama seperti hukum gadai. Jadi terdapat 3 pendapat ulama yang sehubungan dengan masalah tersebut, yaitu yang pertama itu haram karena termasuk utang yang dipungut oleh rentenir. Kemudian yang kedua halal sebab tidak ada syarat atau waktu akad atau perjanjian pembiayaan. Kemudian yang ketiga syubhat, tidak tentu halal haramnya sebab para ahli hukum berselisih tentang hal tersebut. Kemudian pada praktiknya, kalian tahu nggak sih kalau pada praktiknya itu ada beberapa hal yang dapat kita lakukan agar tidak terkena riba. Gimana sih contohnya tuh kalau biar kita nggak terlilit dalam hutang riba itu sendiri? Jadi untuk sebagai penggantinya supaya kita tidak terlilit riba atau bunga bank, jadi kita bisa menggunakan yang pertama itu ada akad wadiah, yaitu titipan uang, barang, atau surat berharga atau deposito. Kemudian yang kedua ada mudharabah, yaitu kerjasama antara pemilik modal dengan pelaksana atas dasar perjanjian profit dan loss sharing. Atau yang dimaksud itu jadi kita kerjasama nih, Dery dengan Dita kerjasama, kemudian keuntungannya itu dibagi 2 atas kesepakatan bersama. Kemudian yang ketiga ada musyarakah, yaitu persekutuan. Jadi kedua belah pihak yang berpartisipasi. Jadi itu tadi kita udah bincang-bincang, ternyata riba itu cukup merugikan ya untuk si peminjam ya. Iya benar banget, karena riba itu kan jatuhnya penambahan biaya dari pinjaman ya. Jadi kan kita bakal dirugikan dengan hal tersebut. Kita yaitu mendapat bunga, kemudian kita juga bakal mendapat dosa yang pastinya. Betul banget, dan nggak taunya ada juga ya ternyata cara untuk menghindari hutang riba tersebut dengan beberapa cara yang sudah dijelaskan tadi ya. Ternyata. Nah, terus dari saya sendiri ya itu baru tahu loh kalau riba itu maksudnya diterapkan di agama-agama lain, tidak hanya di Islam. Iya benar, sama banget sih. Aku juga sebelumnya belum tahu kalau riba itu ada penerapannya di agama lain, bukan hanya di Islam aja. Ternyata agama-agama lain juga tuh mempunyai perspektif tersendiri mengenai riba ini ya. Ternyata mereka melarang adanya riba juga. Dikira mungkin seperti orang-orang awam tuh mungkin taunya riba itu dalam pandangan Islam Iya aja. benar banget. Karena mungkin mereka taunya hanya dari bunga, dari bank gitu kan ya, dari pinjaman, dari rentenir. Betul. Kan kalau di luar juga mereka menggunakan bank konvensional
Masehi pun udah ada kan Iya. riba itu ya. Dari zaman Jadi udah lama banget lah ya diterapin riba ini. Betul. Mungkin cukup. Baik, sekian presentasi untuk pemaparan materi dari kelompok 1. Apabila ada salah kata dari kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi